Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mildawati dengan NIM 90200124181 dari Prodi Manajemen kelas E. Kali ini saya akan menjelaskan materi terkait pengantar bisnis. Nah, yang pertama yaitu pengertian bisnis itu sendiri. Pengertian bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang melibatkan produksi, distribusi, penjualan, dan penyediaan barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis dapat dilakukan secara individu, kelompok, atau melalui organisasi formal seperti perusahaan. Nah, terkait tentang bisnis, pasti suatu bisnis atau perusahaan bisnis pasti perlu dengan yang namanya pengelolaan. Nah, pengelolaan di sini yaitu usaha bisnis membutuhkan organisasi. Organisasi bisnis membutuhkan manajemen untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ngomongin tentang manajemen dan pengorganisasian, saya di sini akan menjelaskan fungsi manajemen dan pengorganisasian dalam bisnis. Fungsi manajemen dan pengorganisasian dalam bisnis adalah suatu proses mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi setiap individu untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Fungsi pengorganisasian bukan hanya mengatur orang, tetapi semua sumber daya yang dimiliki, termasuk uang, mesin, waktu, tenaga, dan sebagainya. Inti dari manajemen dan pengorganisasian dalam bisnis adalah mengatur, di mana mengatur adalah tentang mengatur sumber daya, mengatur agar tepat, dan mengatur agar segala sesuatu berjalan dengan semestinya sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dan suatu perusahaan pasti sangat membutuhkan dengan yang namanya pengorganisasian, karena dengan adanya pengorganisasian, suatu perusahaan dapat dengan mudah menentukan atau menempatkan karyawan mereka pada bidang keahlian mereka masing-masing. Seperti contohnya yang jago menjual biarlah menjadi bagian marketing, dan yang jago akuntansi pasti akan ditempatkan di bagian keuangan, sedangkan yang jago mesin pasti akan ditempatkan bagian teknisi. Nah, di dalam pengorganisasian mereka diberikan tugas sesuai dengan pengetahuan, kemampuan, dan kualitas yang mereka punya, sehingga perusahaan dapat berjalan dengan semestinya. Adapun manfaat dari pengorganisasian itu sendiri yaitu memudahkan koordinator antar pihak dalam kelompok. Setiap individu dapat dengan mudah mengetahui tugas yang akan mereka jalankan, pengawasan lebih mudah, dan hubungan antar individu semakin erat. Nah, terkait organisasi, pasti setiap organisasi memiliki hubungan-hubungan yang timbul di dalamnya, seperti hubungan formal dan hubungan informal, yang dimana hubungan formal adalah hubungan yang merupakan bentuk hubungan yang dinyatakan dengan sengaja. Hubungan formal ditunjukkan di dalam bagan organisasi, pedoman organisasi, atau deskripsi jabatan yang ada. Sedangkan hubungan informal lebih banyak menyangkut hubungan manusiawi, hubungan yang di luar tugas atau pekerjaan, dan hubungan-hubungan lain yang bersifat tidak resmi. Selanjutnya yaitu bidang-bidang manajemen. Yang pertama yaitu manajer sumber daya manusia, menerima dan melatih karyawan untuk mengevaluasi pekerjaan dan menentukan besarnya kompensasi. Kedua, manajer operasional, bertanggung jawab pada produksi, inventaris, dan pengawasan kualitas. Ketiga, manajer pemasaran, bertanggung jawab untuk menyampaikan produk-produk dari produsen ke konsumen. Keempat, manajer informasi, merancang dan menetapkan sistem untuk menggabungkan, mengorganisasikan, dan mendistribusikan informasi. Kelima, manajer keuangan, merancang dan mengawasi fungsi akuntansi dan sumber-sumber keuangan. Keenam yaitu manajer lain, contoh manajer hubungan masyarakat, manajer penelitian dan pengembangan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu marketing dan konsumen. Marketing dan konsumen merupakan dua poin penting yang selalu ada dalam perusahaan atau bisnis, yang dimana marketing adalah serangkaian aktivitas, strategi, dan proses yang dilakukan untuk mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan produk atau jasa kepada konsumen.
Tujuan utama marketing adalah memahami kebutuhan dan keinginan target pasar, menciptakan nilai bagi konsumen, dan membangun hubungan yang berkelanjutan dengan mereka. Adapun komponen utama marketing seperti riset pasar, strategi produk, harga, promosi, dan distribusi. Jenis-jenis marketing seperti digital marketing, tradisional marketing, content marketing, influencer marketing, dan relationship marketing. Marketing adalah bagian penting dalam dunia bisnis karena membantu meningkatkan penjualan, memperluas jangkauan pasar, dan menciptakan merek yang kuat. Selanjutnya yaitu kompensasi. Kompensasi adalah segala bentuk imbalan atas penghargaan yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi kepada karyawan sebagai balas jasa atas pekerjaan atau kontribusi mereka. Kompensasi bertujuan untuk menghargai usaha, waktu, dan keahlian karyawan serta memotivasi mereka untuk terus bekerja dengan produktivitas tinggi. Dengan memberikan kompensasi yang adil dan sesuai, perusahaan tidak hanya meningkatkan kepuasan karyawan, tetapi juga menciptakan hubungan kerja yang positif dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu lingkungan bisnis. Yang pertama, lingkungan hukum dan politik. Lingkungan hukum bisnis adalah sistem hukum dan peraturan yang berlaku untuk suatu bisnis, serta lembaga penegakan hukum dan sistem peradilan. Kedua, yaitu lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi dalam bisnis adalah faktor-faktor ekonomi eksternal yang mempengaruhi kebiasaan membeli konsumen dalam bisnis sehingga berdampak pada kinerja perusahaan. Faktor-faktor ini seringkali berada di luar kendali perusahaan dan dapat berskala besar atau kecil. Ketiga, yaitu faktor lingkungan atau lingkungan alam. Lingkungan alam dalam bisnis adalah faktor-faktor geografi dan ekologis yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis. Faktor-faktor alam tersebut antara lain geografi, kondisi iklim, ketersediaan sumber daya, kualitas udara, dan peraturan lingkungan. Keempat, yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah lingkungan tempat berlangsungnya interaksi sosial antara berbagai kelompok, pranata, simbol, nilai, dan norma yang sudah mapan. Lingkungan sosial merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan, karena lingkungan sekitar sangat berpengaruh terhadap perkembangan seseorang. Selanjutnya yaitu lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi dan bisnis adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi cara perusahaan menjalankan bisnis, seperti kesediaan teknologi dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa. Baik, itu saja materi yang dapat saya jelaskan, dan maaf jika dalam video saya terdapat banyak sekali salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.